Selamat siang, kawan-kawan. Armstrong sendiri Sobat. Hari ini mungkin kita mau berdialog santai, tapi temanya mengenai Barcelona, Raja Ampat, pertaburan dolar. Serem juga ya kalau kita lihat dari tema yang kita mau gagas. Tapi kita sebelumnya mau perkenalkan sosok mungkin yang sudah familiar ya, sebagian orang sudah pasti tahu. Ini adalah ahli hukum Dr. Budi Yusuf SAM yang sering menganalisis masalah kasus-kasus publik yang terkait dengan persoalan hukum. Nah, mungkin pertanyaan saya pertama-tama, ya, saya mau menanyakan kepada beliau ini mengenai tentang yang lagi sedang viral, yang lagi sedang ya cukup banyak menyedot perhatian publik, itu mengenai tentang Raja Ampat. Ini bagaimana deh menurut tanggapan Anda mengenai tentang masalah ada izin tambang, 3 izin tambang ya. Ini yang rencananya akan diaktifkan lagi melalui lewat pengadilan. Kalau itu bisa terrealisasi, wah kita mungkin barangkali bisa menjadi suatu ya polemik ya dalam persoalan masalah tentang terkait eksploitasi Raja Ampat. Gimana? Jadi begini ya, itu Raja Ampat kan selama ini sudah mendatangkan devisa tuh. Dapat informasi dari beberapa media bahwa dari 100% pariwisata di Raja Ampat itu 70% tuh orang asing. Ya, 30%-nya orang lokal dan mendapatkan penghasilan juga lumayan besar itu dalam 1 tahun. Nah, itu memang seyogyanya Raja Ampat itu dikhususkan untuk daerah pariwisata. Kenapa? Raja Ampat itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau hanya mengejar rupiah atau dolar itu kan kertas tanda kutip ya, yang sebetulnya bisa digali dari sumber daya yang lain, bukan dari Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu betul-betul daerah yang memiliki potensi dan keindahan alam yang benar-benar masih murni. Sehingga negara itu sebetulnya kecelakaan berpikir tuh, apabila ada yang mengeksploitasi tambang di Raja Ampat. Saya kira itu betul-betul harus dijaga oleh negara, bukan dieksploitasi hanya untuk mendapatkan kertas dalam tanda kutip. Kalau kertas itu bisa diperbarui, kertas itu bisa diambil dari sumber-sumber lain. Tapi masalah sumber daya alam di Raja Ampat itu betul-betul tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintahan Prabowo melarang itu mengeksploitasi Raja Ampat. Bukan hanya menyetop pengusaha-pengusahanya. Pengusaha-pengusaha itu kan dapat izin tuh. Tapi siapa nih yang memberikan izin? Yang memberikan izin itu adalah yang harus bertanggung jawab secara hukum tuh. Itu pelaku utamanya adalah yang memberikan izin. Ada apa izin itu bisa keluar sehingga daerah Raja Ampat bisa dieksploitasi. Nah, sekarang kalau misalnya kita tinjau ya mengenai tentang terkait lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Kalau menurut Anda ini ada nggak korelasi mengenai tentang terkait masalah hak asasi manusia? Karena di sini pun banyak juga ada sebagian kecil orang yang melaporkan kepada Komnas HAM. Menurut Anda bagaimana? Ya, menurut saya kan penduduk asli di situ ya, wisata itu sebagai sumber kehidupan dia. Ya, terus mata pencarian dia turun-temurun dari hasil bumi di sana, misalnya ikan dan binatang-binatang yang mungkin aja bukan yang dilindungi kan. Banyak bisa berternak dan sebagainya. Pada saat Raja Ampat itu dijadikan tambang, tentu mereka tidak bisa mencari nafkah tuh, rezekinya terganggu. Apalagi kalau wisatanya berkurang. Contohnya kayak di Bali, Bali hidup dari wisata. Ada penyakit aja kan sehingga sulit untuk mencari nafkah. Nah, di Raja Ampat juga demikian, terkaitan wisata atau terkaitan dengan binatang-binatang ternak yang dapat dipelihara di sana, yang hidup di sana, yang bisa diambil, yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Itu kan hak asasi mereka untuk mendapatkan nafkah, untuk menghidupkan
kehidupannya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi kalau diambil tambang, ya mereka tidak dapat berusaha lagi. Dan itu adalah tanah mereka, tanah adat yang turun temurun. Ya akhirnya diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang tidak jelas ini nih, yang hanya mengedepankan keuntungan belaka tapi tidak memperhatikan ekosistem dan masyarakat adat di sana. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, Raja Ampat harus dijadikan tempat wisata, bila perlu tempat untuk menjaga hutan budaya ya, cagar budaya gitu, untuk jadi cagar budaya. Selanjutnya yang mengeksploitasi Raja Ampat itu kan juga melanggar undang-undang. Kan sebenarnya tidak boleh itu pulau dieksploitasi ya dengan batas 2000 km tuh. Kalau pulau luasnya tidak sampai 2000 km kan itu dilarang. Ini udah melanggar banyak aturan. Mulai dari hak asasi manusia, undang-undang dasar, lingkungan hidup dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintahan Prabowo ini harus tegas ya. Bukan hanya menghentikan izinnya sementara, semua yang menambang di situ harus di stop ya, harus di stop, tidak boleh menambang lagi di situ. Oleh karena itu bukan hanya penambangnya aja, tetapi pemerintahan yang memiliki kewenangan, yang memberikan izin itu juga harus diproses hukum, termasuk yang memberi rekomendasi. Raja Ampat harus ada potensi ini dan berkenan, walaupun izinnya dari pusat, tapi yang merekomendasi juga harus disentuh oleh hukum. Jadi semua dari A sampai Z itu harus bertanggung jawab secara hukum di Raja Ampat. Bisa nggak saudara menjelaskan secara konkret mengenai potensi pelanggaran perusahaan tambang nikel Raja Ampat? Jadi begini ya, tadi saya katakan bahwa minimal 2000 km itu kan, di bawah 2000 km kan memang tidak boleh ditambang ya. Yang kedua, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau dirusak dengan tambang nikel kan tidak diperbarui lagi. Dan kebanyakan pengusaha setelah mengeksploitasi tapi tidak mengembalikan seperti kondisi semula tuh, dengan ada uang jaminan. Kalau nggak salah uang jaminannya tuh di Pemda 1 miliar. Jadi kalau dia tidak memperbaiki lingkungan hidup, uang 1 miliarnya itu tidak dapat dikembalikan. Tapi kerusakannya di Raja Ampat itu tidak 1 miliar 2 miliar ya. Bahkan udah ada yang mengestimasi itu ahli yang mengestimasi sampai lebih dari 271 triliun. Nah, kalau jaminan untuk lingkungan hidupnya 1 miliar 2 miliar, kerusakannya 271 triliun lebih baik kan ditinggalin tuh, nggak bertanggung jawab pengusaha. Nah oleh karena itu kalau mau menambang pun untuk kedepannya harus jaminannya untuk masalah lingkungan hidup itu harus lebih besar. Kalau enggak mereka lepas tanggung jawab sendiri. Misalnya batu bara di beberapa daerah, kerusakan lingkungannya diestimasi lebih dari 1 miliar, tapi jaminannya hanya 1 miliar. Ya otomatis lebih baik tidak dikerjakan. Biarin aja menggunakan jaminan. Ini kan modus dari pengusaha-pengusaha selama ini. Oleh karena itu pemerintah harus lebih tegas dan undang-undang juga mungkin harus direvisi itu. Seperti itu. Oke. Ini kan kita lihat ada info aktual. Baru-baru ini kan Presiden Prabowo mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Namun ada izin-izin yang masih eksis. Nah, banyak sebagian praktisi, bahkan sebagian ahli mengatakan, kok izinnya ini kayak tebang pilih gitu loh. Nah, kalau menurut saudara, bagaimana secara idealistik untuk menyelesaikan problem masalah pencabutan izin tersebut? Ya kalau menurut saya begini ya, tidak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum. Kalau satu dicabut, cabut semua. Satu diproses hukum semua. Itulah sebagai wujud negara hukum. Kalau ada yang tidak dihukum, ada apa nih? Akhirnya tanda tanya. Jangan sampai membuat rakyat itu bertanya-tanya. Yang penting judulnya apa? Pemerintah memiliki kewenangan ya. Di stop tuh semua tambang. Kalau masalah misalnya nanti ada kontrak karya dan sebagainya, itu tinggal diselesaikan. Ya saya yakin kan pemerintah banyak itu ahli-ahli hukum.
Dan karena alasan A, B, C, D, E, F, G, yang satu tidak dicabut, yang lain dicabut. Ini kan membuat kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah ini betul-betul harus tegas sekali ya dalam penegakan hukum ini. Apalagi ini tanah adat. Apalagi Papua agak bermasalah nih. Kan ada KKB. Jadi ini sebagai pemicu. Ya, sebagai pemicu orang Papua ingin melepaskan diri juga. Bahkan kawan-kawan Papua yang di Amerika pun memberi tanggapan yang sama. Jadi sebagai pemicu nih, sebagai jajahan, dianggap Papua itu sebagai jajahan dari di luar Papua. Oleh karena itu ini masalah sensitif di Papua. Harus segera dituntaskan, jangan menunda-nunda waktu. Ya kalau menunda-nunda waktu sama juga saya punya pendapat bahwa ini memicu perpecahan dan membuat ingin Papua lebih merdeka dan banyak dukungan internasional untuk ke Papua nanti kan.